Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Driver Federico dengan NIM 215 kali 48 dan di sini saya akan membahas tentang bisnis plan saya atau bisnis yang sudah saya jalankan, kemudian bagaimana manajemen operasi dan produksi serta bagaimana eh, desain sistem operasionalnya. Kita masuk ke bab pertama yaitu tentang deskripsi dan visi misi perusahaan. Nama perusahaan saya adalah UD KCI Jumbo Bag yang bergerak di bidang jual beli barang bekas dengan harga jual yang berkisar antara 40.000 hingga 55.000 rupiah per bijinya. Untuk produk yang kami hasilkan, kami menyediakan produk berupa karung dengan kapasitas 1 ton dengan ukuran rata-rata dengan panjang dan lebar 90 hingga 1 cm dan tinggi 120 hingga 170 cm. Kemudian kita juga menyediakan plastik inner bekas food grade yang sekali pakai. Jadi di dalamnya karung itu terdapat plastik yang digunakan sebagai pelapis sebelumnya. Nah, itu kita cabut dan kita jual sendiri. Dan kemudian tali tampar ini diambil dari mulut karungnya. Jadi di karung itu ada tali biasanya sebagai pengikatnya. Itu kita ambil dan kita jual kiloan. Nah, berikut untuk produk yang kami hasilkan yaitu ada jumbo bag, itu fotonya dan plastik innernya atau yang di dalamnya karung itu seperti itu kita cabut dan kita jual lagi. Untuk visi perusahaan, eh, kami berusaha untuk menjadi perusahaan distributor jumbo bag dan plastik inner terpercaya di Indonesia. Untuk misinya yang pertama kita menyediakan produk jumbo bag bekas tapi masih berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kemudian memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap tempat untuk mengangkut barang skala besar, kemudian memberikan layanan yang ramah dan memuaskan, keempat, membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, kelima, bertanggung jawab atas kualitas produk yang kami sediakan, dan terakhir, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan prosedur. Oke, kita masuk ke bab 2, yaitu bagaimana manajemen produksi dan operasionalnya. Untuk manajemen operasional itu berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terkait kegiatan operasi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pemasaran produk. Nah, untuk perencanaan sendiri, kita menentukan strategi yang dilakukan perusahaan terkait kegiatan produksi, pemasaran, dan pelayanan demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, perencanaan ini ditentukan dari hasil evaluasi atau hasil analisis dari aspek-aspek yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, dan pelayanan, sehingga kita tahu apa yang perlu diperbaiki. Jadi, itu yang kita ambil dari strategi. Kemudian strategi yang sudah ditentukan tadi dikelompokkan menjadi 3 jenis strategi yang berdasarkan pada jangka waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri itu berkisar 1 bulan hingga 1 tahun, kemudian untuk menengah 1 sampai 2 tahun, dan jangka panjang itu 2 sampai 5 tahun. Nah, kemudian setelah strategi tadi dikelompokkan, kemudian kita laksanakan sesuai dengan standar operasional atau SOP, sehingga dapat tercapai. Kemudian setelah dilaksanakan, kita evaluasi dulu untuk jangka pendeknya, apakah sudah berhasil atau belum, dan jika belum berhasil, kita berusaha untuk eh, mengevaluasi lagi, sehingga ditemukan strategi-strategi baru yang dapat diterapkan bagi perusahaan. Kemudian untuk strategi pemasaran sendiri kita sudah menemukan 5, yaitu menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi dan membuka lapangan online untuk meningkatkan jangkauan pasar perusahaan. Kenapa? Karena analisa yang saya temukan masih sedikit jumlah eh, perusahaan yang menggunakan media online sebagai sarana pemasaran. Jadi menurut saya ini juga termasuk strategi yang
efektif, kemudian memberikan bonus kepada pihak-pihak yang memberikan rekomendasi produk kepada perusahaan lain. Dan ini juga sempat terjadi pada kita, jadi sempat ada customer yang mengontak kita dan memberitahu kalau mereka ini tahu lapak kita dari perusahaan lain yang kita supply. Jadi sepertinya untuk mengikat atau menarik perhatian atau membeli emosi dari perusahaan, kita memberikan bonus pada perusahaan-perusahaan yang memberikan rekomendasi produk kita ke calon customer lain. Kemudian keempat, yakni menawarkan langsung pada pabrik-pabrik atau perusahaan sehingga kesepakatan dapat dicapai lebih cepat. Jadi kalau kita melewati pihak ketiga dulu, melewati perantara itu akan semakin rumit dan bisa saja harga jual kita berbeda. Jadi kalau kita jual langsung ke pabrik dengan harga yang lebih murah, itu akan menguntungkan bagi kedua pihak, baik kami sebagai penyedia barang dan perusahaan atau customer yang membutuhkan barang kita. Kemudian kelima, melalui mulut ke mulut dengan memberikan pelayanan serta produk yang berkualitas tinggi saja, karena banyak atau hampir keseluruhan dari kompetitor itu mereka menjual barang yang mungkin nggak sekali pakai, jadi ada yang udah berkali-kali sehingga mudah rusak. Nah, kita hanya menyediakan barang yang masih sekali pakai, jadi kualitasnya masih tergolong bagus. Jadi eh, apa namanya, kesempatan untuk rusak itu sangat kecil. Peluang untuk rusak itu, barang rusak itu akan sangat kecil. Ya. Kemudian kita masuk ke manajemen produksi. Jadi bagaimana langkah-langkahnya dan strategi-strateginya. Nah, manajemen produksi ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terkait kegiatan produksi atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang pertama, untuk perencanaan, kita menentukan SDM atau sumber daya manusia dan supaya produk yang berkualitas atau memenuhi kriteria yang dibutuhkan guna menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi, seperti tadi, untuk supaya produk kita hanya membeli produk yang masih sekali pakai, jadi masih bagus kualitasnya. Kemudian untuk pengorganisasian kita mengelompokkan SDM sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi orang ini dia memiliki kemampuan di mana kita tempatkan di situ sehingga dapat menjadi lebih optimal kerjanya. Untuk pelaksanaan, setelah barang kita dapat, kemudian kita mengolah produk dengan memilah atau menyortir barang-barang yang rusak dengan barang-barang yang masih sekali pakai atau yang layak digunakan kembali, sehingga mengurangi resiko kerusakan atau komplain dari customer. Nah, untuk pengawasan kita selalu melakukan evaluasi dan perawatan terkait aspek-aspek pendukung, yaitu seperti SDM, kinerja pegawainya, kemudian untuk bahan baku, peralatan kerja dan lain sebagainya kita selalu evaluasi dan selalu rawat, kita lakukan perawatan. Nah, untuk langkah kegiatan produksi. Jadi yang pertama, jumbo bag diambil dari pabrik yang mendisposnya atau membuangnya, dan mayoritas kalau pabrik itu masih sekali pakai. Kemudian mengelompokkan barang sesuai dengan ukuran atau spesifikasi yang diminta perusahaan dan masih memiliki kualitas baik. Jadi dikelompokkan ini seperti dari segi ukuran, terus dari segi warna, dari segi dari segi panjang pengaitnya untuk forklift mengangkat itu kan juga beda-beda. Nah, itu disendirikan. Nah, kemudian kalau sudah disendirikan, kita kirim barang itu atau mendistribusikannya pada perusahaan yang membutuhkan karung tersebut. Keempat, memastikan bahwa barang yang dikirim tidak dalam keadaan rusak atau dalam keadaan baik. Dan kelima, bertanggung jawab penuh atas produk yang dikirim dengan layanan return barang. Kalau produk yang kita kirim itu ada yang rusak, jadi kita tukar dengan barang yang lebih baik atau barang yang masih bagus lagi.
Oke, terakhir, bab 3 kita membahas tentang desain sistem operasionalnya. Nah, desain sistem operasional ini berkaitan dengan standar yang ditentukan perusahaan dalam mengolah operasional dengan menentukan faktor input, faktor proses, guna memaksimalkan faktor output perusahaan. Berikut desainnya. Nah, untuk faktor input kita ada bahan baku, sumber daya manusia, peralatan produksi, kendaraan operasional seperti truk, pickup, tempat produksi, kualitas produk, dan modal. Modal ini dapat berupa tanah, dana, barang juga bisa. Nah, untuk faktor proses, pertama kita menyortir barang bekas yang masih dalam keadaan baik, jadi yang rusak-rusak, yang sobek-sobek itu kita sendirikan. Kemudian memberikan layanan yang baik dan ramah, kemudian menjamin pengiriman barang sehingga dapat sampai di tempat tujuan dalam keadaan baik. Kemudian bertanggung jawab terhadap kualitas yang dihasilkan. Jadi kalau ada kerusakan bisa diretur barangnya, bisa kami ambil atau pada kiriman berikutnya kita ganti gitu. Nah, untuk faktor output kita mengharapkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk. Kemudian kami mengharapkan pembelian kembali atau repeat order sehingga menjadi pelanggan tetap. Kemudian kita juga memerlukan atau membutuhkan kritik dan saran terhadap layanan kami guna menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang ada. Dan kami juga mengharapkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk kami sehingga tidak ragu dengan kualitas kami. Kalaupun rusak ya kita akan ganti dengan produk yang baru. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.